Meski tergolong baru terjun di dunia advokat, Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi sudah beberapa kasus besar khususnya yang menimpa rekan-rekan TNI atau mantan TNI seperti Majen TNI Kiflan Zen, Kapten Ruslan Buton, dan kini Marwan tengah didatangi oleh orang tua dari salah seorang anggota TNI yang kini tengah diproses hukum di pengadilan militer dalam dakwaan penyalahgunaan narkotika. Mantan penasehat hukum TNI yang berkantor di Jalan Serpong Raya nomor 62 Tangerang ini begitu getol bersemangat ketika membela rekan-rekan sesama korupsi. Yang ibu bilang sampaikan itu, saya tahu semuanya. Itu yang saya semua. Tapi kita lihat, kita nggak usah kita menjalin masalah hubungan emosional, tapi saya lihat faktornya dulu. Makanya saya lihat kasusnya anak ibu ini gimana. Tapi ibu jujur baik, ini bu saya, kami penasihat hukum, penasihat hukum itu kami minta apa adanya sampaikan kami Pak ya, biar kami bisa apa namanya, memang ada ini bagaimana. Sebab saya bilang tadi, memang di dalam TNI itu kami ada karena itu pegangan saya waktu saya jadi auditor Pak. Tidak ada yang berani kalau kasus narkoba sama KBT itu bisa kita bantu. Dia tidak bisa. Tetapi kita lihat juga narkobanya bagaimana. Apakah seandainya orang ini positif nih Pak, positif dia narkoba. Saya pernah menyidangkan Pak di Aceh Pak. Ini fakta nyata saya cerita semuanya. Saya pernah menyidangkan Pak di Aceh itu ada para dan Ramil diperiksa oleh Dandim. Waktu itu dikumpulin semuanya, diperiksa. Ternyata positif 3 orang. Positif Pak ya. Waktu tes itu dia positif. 1 orang ini ngaku. Ini saya menyidangkan Pak. Mau perkara ini. 1 orang ini dia kan 3-3 tahan. 3-3 tahan, 1 orang ini ngaku. Dia udah positif, dia ngaku. Berarti kan 2 alat bukti udah cukup menunjang Bu ya. 2 orang ini Pak, dia positif tapi tidak ngaku. Saya sampai kasih kirim surat ke Pangdam. Kan ditahan 3-3-nya. Saya kasihan kalau seandainya 2 orang ini Pak ternyata dia nanti bebas. Kalau dia ditahan sampai sidang kan kasihan. Saya kirim surat ke Pangdam itu agar 2 orang ini dibebaskan dulu sementara menunggu sidang Pak ya. Menunggu sidang. Pangdam itu dibebaskan 2 orang ini. Kalau 1 orang tidak Pak, karena dia ngaku dan dia positif. Berarti udah cukup karena saya udah berkeyakinan juga. Kalau ini dia tidak ngaku tapi dia positif. Akhirnya 3-3-nya ini Pak diperiksa rambutnya Pak ke Jakarta, BNN Jakarta. Singkat kata singkat cerita, saya minta petunjuk waktu itu. Ini tutup aja 2 orang ini. Tapi perintah dari atas jangan, buktikannya di pengadilan. Saya buktikan di pengadilan Pak. Waktu sidang, saya sampaikan saya mendatangkan ada ahli Pak dari BNN sendiri, dokter. Saya tanya ke dokter itu, saudara ahli udah berapa tahun dinas BNN? Dia bilang kan 10 tahun sekarang. Kalau seandainya saya bilang orang positif ini, di waktu kita tes positif, apakah dia pasti dia narkoba? Belum tentu Pak. Belum tentu. Ini pas tanya saya kira-kira apa ada waktu saya sidang? Belum tentu. Nah saya tanya ini kan 3-3-nya kan negatif nih Bu, padahal dia ngaku nih. Nah bagaimana saya bilang kalau seandainya diperiksa rambut negatif, apakah orang tersebut tidak memakai? Belum tentu juga. Bisa juga dia bukan pecandu, atau dia sama sekali tidak memakai. Ini yang disampaikan ini. Akhirnya singkat kata singkat cerita Bu ya, ini bebas Bu, yang 2 orang dan ambil bebas. Itu ya ada yang saya bilang saya bukan berarti saya bilang serta-merta dia positif udah putus. Tapi dia banding. Banding, memang banding Bu. Kalau memang kita tidak banding. Banding kan ada di situ surat banding dia bilang. Banding pikir-pikir. Banding pikir-pikir. Enggak, banding itu pikir-pikir. Ya pikir-pikir. Enggak, kalau pikir-pikir
Kan masih batas waktu dari nanti selesai ya Pak. Tidak, kalau kita tidak melakukan upaya hukum mengatakan banding ya Hanya itu. selesai. Itulah kesempatan kita itu. Berapa kali Kak? Berapa kali itu? Tanggal ada tanggalnya itu. Saya ada itu dikirim. Udah dikirim Ada. Oh, itu aja. Gini Pak, sebenarnya anak saya itu pernah dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto. Dia kan jantung waktu itu kan, dirawat di situ lama. Belum ada alat yang gede yang kayak gini dia itunya baru si anak saya Eri pertama kali memakai itu. Jadi dia itu obatnya itu sebenarnya dia itu ada obat yang nggak tahu dia masih ada di dalam tubuhnya bagaimana obat-obat penenang gitu. Tapi ya saya kan nggak tahu Pak karena saya kan jauh Jakarta kan dia di daerah. Oh jadi ibu tinggal Jakarta nih Pak? Bapak Iya. Jakarta? Bukan dari Medan ini bukan? Bukan. Anak Dia saya di yang sana berbeda. tugasnya. Oh. Di Dia Tangsel. Oh, di Dia pernah tugas di Rintang Jaya. sini pindah ke sana. Ah, dia Jadi pernah- asal bapak sama ibu juga orang sana juga? Iya, Ah, tapi dia tinggal di pernah sini. sama- Tapi dia tinggal sini. dia ikut Pak Tsunami Aceh di atas sama Pak Teguh Intel negara dibawa ke itu ke Aceh. Pak. Ya kalau ini kan udah masuk permasalahan hukum Bu ya. Iya. Nah saya mau bilang maksudnya gini Bu, langkah kita selanjutnya saya bilang sama ibu dan bapak tadi, walaupun saya bilang narkoba kan kita lihat faktanya dulu. Iya. Kita lihat di persidangan Iya. bagaimana. Hmm. Udah itu ini kapan diambil kapan ya? Udah berapa hari sidangnya? Udah putus. Kita di Jakarta jadi baru 2 hari yang lalu saya terbang ke daerah ke sana Pak. Keluarganya di sana Pak ya? Ini anak ibu si Bujang udah Udah. Keluarga. Udah, keluarga. Keluarganya sana juga. makanya apa nih Bu? Kopda masalah. Popda. Kopda. Kakaknya kecil sih Pak, tinggal lagi kan